Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwandira, NPM 214137034, kelas Al konsentrasi Kombe, mata kuliah Sistem Operasi, Prodi Sistem Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi pada komputer yang dibawakan oleh Ibu Ika Devi Perwitasari Eskom Mkom. Sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, di mana mesin berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Pengertian sistem operasi merupakan jenis perangkat lunak yang biasa disebut dengan software antara pengguna dan perangkat keras, yaitu hardware. Suatu perangkat sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop merupakan sistem yang digunakan di suatu kantor dengan jumlah pengguna yang terbatas, sementara sistem operasi jaringan adalah sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan berbagai macam kebutuhan. Salah satu jenis-jenisnya ialah Windows. Dilansir dari WGU, sistem operasi komputer ini telah berdiri dan dikembangkan sejak tahun 1985. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi dan pembaruannya diantaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7 hingga seri terbarunya Windows 11 yang telah dirilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2021 lalu. Banyak pengguna yang memilih menggunakan sistem operasi komputer ini karena sistemnya dianggap kompatibel dengan banyak jenis software. Selain itu, terdapat banyak program komputer yang berjalan baik dengan menggunakan Windows karena dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi komputer ini memiliki bahasa pemrograman C. Yang kedua, di sini ada macOS. Sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan macOS Operation System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak tahun 2001. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple. Sistem operasi komputer ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak mereka yang selalu melakukan pembaruan yang menyingkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukan adanya bug, serta sistem ini mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. macOS memiliki bahasa pemrograman C++, objektif serta Swift. Yang ketiga, di sini ada Linux. Berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya, Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka, yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda, serta dapat diunduh secara gratis. Jika kamu merupakan orang yang mengetahui cara menyesuaikan dan bekerja dengan sistem operasi, mungkin sistem ini pilihan yang ideal untuk kamu. Serta apabila pengkodean dan pekerjaan back-end semacam ini menarik untuk kamu dapat menggunakan sistem operasi komputer ini dan mulai memanipulasinya. Selain itu, sistem ini terkenal kebal akan virus, tetapi untuk software tambahan masih rentan terhadap malware pada web server. Bahasa yang kerap digunakan dalam pengembangan Linux merupakan C dan assembly. Yang keempat ada MS-DOS. MS-DOS yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi, yaitu PC. Sepanjang tahun 1980-an, meskipun MS-DOS menikmati kepopularitas yang luar biasa, pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, teknologi ini tidak selalu mengikuti kompetisinya. Sistem tidak memiliki kemampuan multitasking dan multi-user dari sistem operasi Unix dan MS-DOS, terbatas pada antarmuka baris perintah. Berbeda dengan Graphical User Interface (GUI) yang ramah pengguna dari komputer awal dari Apple. Meskipun MS-DOS tidak lagi dipasarkan sebagai sistem operasi komputer yang berdiri sendiri, platform yang relatif sederhana dan stabil masih digunakan di beberapa sistem komputer ternama. Yang kelima, di sini ada Unix.
Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek multi tahun 1969. Sistem multi dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan yang lainnya mengembangkan blok bangunan dasar Unix termasuk sistem file hierarkis, yaitu konsep proses dan penerjemah baris perintah untuk PDP. Dari sana beberapa generasi Unix dikembangkan berbagai mesin. Tumbuhnya ketidakcocokan antara sistem ini menyebabkan terciptanya standar interoperabilitas seperti POSIX dan spesifikasi Unix tunggal. Program Unix dirancang berdasarkan beberapa filosofi inti yang mencakup persyaratan seperti tujuan tunggal dapat dioperasikan dan bekerja dengan antarmuka. Teks standar. Sistem Unix dibangun di sekitar kernel inti yang mengelola sistem dan proses lainnya. Subsistem kernel dapat mencakup manajemen proses, manajemen file, dan manajemen memori, manajemen jaringan, dan yang lain-lainnya. Nah, yang keenam di sini ada Android. Sistem Android komputer lainnya yaitu Android. Walaupun Android cenderung lebih identik dengan smartphone, namun ada juga tablet convertible yang menggunakan sistem operasi komputer Android. Contohnya perangkat Asus Transformer yang berfungsi sebagai tablet. Namun setelah kamu menambahkan keyboard, tablet tersebut dapat diklarifikasikan sebagai komputer Android. Nah, yang terakhir, Chromium. Chromium OS adalah sistem operasi tempat Google Chrome dibangun yang mendukung laptop Chromebook dan stasiun kerja Chrome. Keunggulan yang dimiliki sistem ini adalah kecepatan dalam pemrosesan. Chromium mampu menghilangkan setiap proses yang tidak perlu dan menjalankan semua yang mungkin dapat dilakukan secara paralel, memungkinkan pengguna beralih dari menyalakan komputer hingga menjelajahi web dalam beberapa detik. Nah, pastinya itu semua ada alasannya, dan ini adalah alasannya mengapa memiliki dan belajar sistem operasi komputer itu sangat dibutuhkan. Alasan utama untuk memiliki sistem operasi komputer adalah untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, sistem operasi komputer juga menyediakan layanan umum yang diperlukan untuk menjalankan program yang diinstal. Ini berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras dan program apapun yang dijalankan di perangkat komputer. Beberapa hal yang sistem operasi bantu selesaikan termasuk mengelola input dari pengguna, mengirim output ke perangkat output, manajemen ruang penyimpanan, dan kontrol perangkat periferal. Untuk lebih memahami sistem operasi, lihat penggunaan sumber daya komputer. Sebagai persimpangan yang sibuk, hal-hal bisa menjadi sangat berantakan jika persimpangan tidak memiliki lampu lalu lintas. Seperti halnya dengan lampu, sistem operasi komputer membantu memastikan bahwa pengguna dan program yang berbeda mengakses sumber daya komputasi yang tersedia dengan cara yang efisien. Tanpa sistem operasi komputer, setiap program akan membutuhkan sarana untuk menangani semua komponen dan perangkat keras komputer. Ini berarti akan membutuhkan metode membaca dan menulis perangkat penyimpanan untuk melacak waktu, mengirim output ke layar, dan bahkan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Hal tersebut akan menyebabkan setiap program menjadi sangat luas dan berat. Cukup sekian mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis sistem operasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.